Oke, sahabat Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Eljon, dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum. Bersama saya, Ruby Herman. Nah, kita hari ini akan membahas tentang investment yang berada di Australia. Nah, sesuai dengan instruksi dari pemerintah Pak Jokowi untuk work from home, untuk episode kali ini kita juga melakukan syuting di rumah. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Gaudi Agaton. Beliau adalah Managing Director dari Agaton Property Investment. Halo Bro Gaudi, apa kabar? Apa kabar Bro Ruby? Halo semuanya. Yes, terima kasih sudah hari ini berbagi sharing ya tentang investasi. Ya, thank you for inviting me, Pak. Iya. Nah, bicara soal investment khususnya di Australia, ini nggak jauh tentang pendidikan, ya. Biasanya kan orang menyekolahkan putra atau putrinya di luar negeri, ya kan, pasti butuh tempat tinggal, ya. Betul sekali. Nah, kita pasti ingin lebih tahu nih, apakah bagusnya nyewa atau beli, ya. Nah, makanya hari ini senang sekali Mr. Gaudi Agaton bisa sharing, menjelaskan lebih detail lagi tentang properti khususnya di Australia. Boleh diceritakan mungkin Pak Gaudi? Ya, saya sebagai Managing Director dari Agaton Property Investment, kita setelah bergerak di bidang properti Australia, khususnya lebih dari 30 tahun ya. Dan memang Bapak Ibu bisa melihat saya terlihat lebih muda mungkin daripada pemirsa, tapi memang pengalaman ini yang 30 tahun itu saya sebut adalah combine experience dari orang tua saya juga yang memang bermain di properti Australia sejak tahun 1990. Nah, saya sendiri grow up di sana, saya sendiri besar di sana, sekolah di sana, kuliah di sana juga. Jadi bisa dibilang cukup menguasai ya, dan saya tinggal di Jakarta dan juga di Sydney. Bro, sekilas. Yes. Nah, ya bicara tentang investment khususnya di Australia, mengapa orang memutuskan untuk invest di Australia? Apa yang menjadi latar belakangnya? Nomor satu memang banyak sekali kalau kita bisa lihat data ya di mana-mana destinasi utama untuk orang Indonesia mengirim anaknya edukasi kuliah adalah Australia. Ya, destinasi nomor satu. Kenapa? Karena relatif lebih dekat daripada Amerika ataupun UK, ya, dan juga banyak dari orang tua ini pengen mengirim anaknya ke Western Society. Nah, Australia menjadi negara yang terdekat di Asia. Sebenarnya mereka masih masuk Asia ya, tapi memang mereka paling dekat ya. Ya, betul. Dan juga Australian University Dan juga Australian University adalah selalu menjadi top universities in the world ya. 3 dari Australian Universities itu menjadi top 10 di dunia. Top 10 ya. Itu per tahun 2017 ya. Kalau proyek-proyek yang ada di Australia ini sudah banyak berkembang ya. Apa aja proyek-proyek yang dihandle oleh Agaton Property Investment? Kita bermain di 4 kota utama, yaitu Sydney, Melbourne, Perth, dan juga Brisbane. Nah, tapi relatively orang Indonesia lebih banyak kirim anak-anaknya kuliah di Melbourne, Sydney, kemudian baru Perth. Ya, Perth menjadi destinasi terdekat ya sebenarnya. Dari Jakarta hanya 4 jam flight ke Perth. Sebenarnya mirip-mirip Jakarta Bandung dulu ya. Jadi di Melbourne itu klien-klien kita terutama kebanyakan memang mereka kirim anaknya kuliah di Melbourne. Tapi seperti tadi Bro Ruby tanya ya, daripada sewa apakah mendingan beli? Ya tentu lebih baik membeli properti. Ya.
Karena uang sewa yang dibayarkan orang tua itu sama saja kalau mereka menyicil propertinya, kalau mereka ambil KPR. Sama aja kayak menyicil ya? Sama aja, karena bunganya itu relatively rendah di sana. Antara 5 sampai 7% lah. 5-7%. Ini Yes, anggap aja untuk interest rate-nya. Ini untuk kredit pemilikan apartemen ya? Betul. Ya, jadi kami menawarkan ada apartemen, ada juga landed house. Landed house, oke. Yes, kebanyakan memang untuk kuliah lebih cocok ke apartemen. Karena secara location wise itu lebih dekat ke city ataupun ke university dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti transport, bus, train dan tram. Oke, kenapa sih alasan yang menyebabkan banyak sekali masyarakat dari Indonesia ini menyekolahkan tadi selain tadi Western yang paling dekat ya. Nah, apalagi yang menyebabkan itu? Mungkin apakah harganya ataukah edukasinya? Tadi selain yang tadi Pak Gaudi sebutkan ya. Ya, kenapa banyak sebenarnya ada 10 reason lah ya, 10 hal yang membuat orang tuh kenapa sih mau pindahkan anaknya ke Aussie atau sekolahkan anaknya ke Aussie. Nomor 1, Australia memiliki salah satu udara yang paling bersih dan salah satu lowest pollution in the world. Ya, kita tahu bahwa tahun-tahun kemarin ini Jakarta ya, terutama ya menang ranking nomor 1 untuk udara yang kurang bersih ya. Nah, Australia menjadi salah satunya cuacanya itu enak di sana. Ya. Cuacanya dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Amerika, climate dan temperaturnya juga tidak terlalu dingin ya di sana ya. Kalau lagi winter ya, ada summer, ada winter. Paling di Sydney mungkin antara 5 sampai 12 derajat kalau siang ya. Jadi masih buat orang Indonesia oke banget lah. Kalau di negara-negara lain ada yang minus, ada yang snowing. Oke, kemudian banyak orang yang tanya sama saya, di Australia itu rasis nggak sih? Ya, pada kenyataannya 43% dari orang yang tinggal di Aussie itu mereka punya orang tua yang lahir di luar negeri, jadi bukan asli orang Australia, ataupun mereka lahirnya di Australia, tapi orang tuanya itu dari negara lain. Jadi semua mereka imigran. Ya, 43%-nya itu immigrants. Jadi nggak usah takut masalah soal rasis atau tidak. Kemudian Australia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki healthcare system terbaik. Ya, mereka memiliki apa yang namanya Medicare. Jadi kayak BPJS. Ya, jadi kalau saya sendiri, tapi ini khusus untuk PR ya, PR atau citizen. PR itu permanent resident. PR ya. Yes, untuk PR dan citizen sana, warga negara ataupun yang boleh tinggal di sana seperti saya. Nah, kita kalau ke dokter itu gratis. Contohnya. Yes. Gratis. Dan untuk beli obat juga kadang-kadang dapat subsidi ya. Jadi jauh lebih murah. Iya. And then untuk kalau kita bicara tentang tinggal di sana, kita punya anak yang masih kecil, masih masih sekolahnya di SMP atau SMA ataupun SD, itu sekolahnya di public school, di sekolah negeri itu gratis. Dan malah jadi waktu saya juga sekolah di sana, malahan kita dapat setiap 3 bulan sekali kita dapat allowance, kita dapat uang saku lah istilahnya. Kalau kita masuk pool ya, lumayan dapat kalau nggak salah $200 lah, $200 ya, 2 juta, tapi dulu besar banget ya. Diberikan ke orang tua. Diberikan ke rekening ya, ke orang tua. Jadi sebagai bukan orang tua sih sebenarnya atas nama kita, tapi dia kasih cek. 3 bulan sekali ada cek dari sekolah, didistribute, dikirim ke rumah masing-masing, ke alamat masing-masing. Wah, menarik sekali. Jadi unik ya. Nah, tadi saya Ini saya baru tahu nih.
Ini sahabat Eljon juga baru tahu nih. Iya. Iya. Memang itulah salah satu kenapa banyak sekali orang yang mau pindah. Nggak hanya kuliahin anaknya lah. Biasanya mereka kuliahin anaknya lalu nggak balik kan. Mereka stay di sana, mereka kerja di sana, mereka bisnis di sana. Jadi join PR di sana juga gitu ya, mengajukan PR di sana ya. Biasanya setelah mereka kuliah, setelah mereka kerja, mereka bisa mengajukan PR di sana. Atau kalau ada sih. Itu menurut kita sih ya, paling gampang adalah kalau memang kirim anaknya ke sana dan kerja di sana. Itu paling gampang dan paling murah. Daripada kalau memang saya mau nih pindah, mau dapetin PR sekarang, itu ada yang disebut namanya business investment PR. Prosesnya cukup lama dan cukup rumit, dan modalnya lumayan ya, kecuali memang kalau ada orang-orang yang memiliki banyak uang, is no issue lah, itu tetap bisa diproses secara cepat. Nah, kemudian saya lanjut ya, tadi udah nomor 5 itu quality education yang tadi saya sempat mention di awal. Nomor 6, kita memiliki political dan ekonomi yang growing dan juga stable. Selama 5 tahun terakhir, Perdana Menteri di Aussie itu sudah ganti 3 kali. Sudah ganti 3 kali ya? 3 kali ganti. Jadi ada yang diganti lah ya, istilahnya ya, sampai 3 kali, dan itu nggak efek sama sekali dengan ekonomi. Jadi politik is politik, ekonomi is ekonomi. Mereka nggak peduli. Wow. Oke, Bu Gaudi, sebelum kita lanjut lagi bahas tentang ekonomi yang ada di Australia, kita break dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Buat sahabat Eljon yang masih penasaran, tetap stay di program ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.